Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Putra Pratama dengan NIM D1D022103 kelas R003 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang tipe-tipe flora fauna yang ada di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Ade Andriadi, SSI MSI CIT. Selamat menyaksikan. Identitas flora dan fauna. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang tinggi dan terbesar di seluruh pelosok tanah air. Kekayaan sumber daya alam hayati menjadi tumpuan baru bagi pembangunan nasional. Selain penggunaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, bumi, dan gas alam. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati, flora, dan fauna menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Upaya-upaya konservasi tidak akan mendapat hasil yang seperti yang diharapkan tanpa dukungan dan peran serta aktif dari segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dianggap strategis dan efektif oleh pemerintah adalah dengan menetapkan berbagai macam kekayaan sumber daya alam hayati tersebut dalam bentuk identitas flora dan fauna daerah. Penetapan identitas flora dan fauna daerah merupakan upaya nyata yang dilakukan sebagai tindak lanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Dengan ditetapkannya flora dan fauna identitas daerah tingkat 1 ini dapat dilanjutkan pula dengan pemilihan flora dan fauna di tingkat 2, kecamatan dan desa. Diharapkan dengan demikian akan dapat mendorong upaya-upaya perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati flora dan fauna baik oleh aparat pemerintah di daerah maupun masyarakat seorang keseluruhan sampai ke tingkat 2, bahkan kecamatan dan perdesaan. Berikut ini adalah peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dan hayati, baik yang terdapat di darat, laut, maupun udara. Keanekaragaman flora dan fauna tersebut mendorong pada peneliti dan pencinta alam yang datang ke Indonesia untuk meneliti flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada tumbuhan secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora atau dunia tumbuh di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Iklim. 2. Jenis tanah. Yang ketiga, relief atau tinggi rendah permukaan bumi. Yang keempat, biotik atau pengaruh makhluk hidup. Adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman lebih bervariasi, misalnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Juga telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah. Adapun tumbuhan-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. Berikut adalah tumbuhan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah bunga jempa atau Michelia campasca yang tumbuh di daerah Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua ada kenanga atau Cananga odorata yang tumbuh di daerah Sumatera Utara. Yang ketiga ada pohon andalas Morus macroura yang tumbuh di daerah Sumatera Barat. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada jenis fauna asiatis yang terdapat di bagian barat. Yang kedua ada jenis fauna peralihan atau asli yang terdapat di bagian tengah. Yang ketiga jenis fauna australis yang terdapat di bagian timur. Berikut adalah flora yang langka di Indonesia atau susah ditemukan. Yang pertama ada kantung semar. Kantung semar adalah tumbuhan tropikal yang menampakkan bentuk yang unik. Keunikan terdapat pada kantung yang bergantung pada seutas ulur yang menyerupai spiral yang keluar dari ujung daun.
Yang kedua ada daun sang. Daun sang adalah termasuk keluarga Palmae yang memiliki daun tunggal, ukurannya besar mencapai 3 meter, panjang dan lebar sampai 1 meter. Selanjutnya adalah fauna yang langka atau susah ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada pelanduk atau kancil. Pelanduk atau kancil adalah hewan menyusui sebangsa kijang yang kecil tubuhnya. Pelanduk adalah spesies rusa berkuku genap dari keluarga Tragulidae. Pada ukuran dewasa, ukurannya sama dengan kelinci. Yang kedua ada orangutan. Orangutan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang mereka hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera. Tetapi selama era Pleistocene, orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Faktor penyebab terjadinya keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama ada faktor iklim, termasuk di dalamnya keadaan suhu, kelembaban udara, dan angin sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Yang kedua ada tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada air, mempunyai peran penting dalam hidupnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang keempat ada faktor ketinggian. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggian dari permukaan laut atau elevasi. Yang kelima ada faktor manusia. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sekian penjelasan materi biologi tentang tipe-tipe flora fauna yang ada di Indonesia. Saya Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.